Tuhan, kami cinta padamu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan saksian dari beberapa orang pada saat malam hari ini Tuhan. Kiranya saksian tersebut meneguhkan hati kami, membawa kami lebih lagi bersama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, dan juga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya, sehingga kami pulang pada malam hari ini menerima berkat yang baru, mengalami perubahan yang baru. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita buka kitab kita. Saya masih ada firman Tuhan untuk bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman. Kita masih tetap bangkit berdiri, amin. Nah, saudara enak, cuma sebentar berdiri. Kalau saya bisa setengah jam berdiri nanti, amin. Nah, kita buka kitab kita, Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 13. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama dengan hitungan 1, 2, 3, iya. Sudah. Puji nama Tuhan, saya silakan duduk kembali. Terima kasih saudaraku atas kesempatan yang diberikan pada saat malam hari ini untuk memberitakan kebenaran firman. Saudaraku, saya sedikit bingung kalau ketemu sama orang-orang Batak. Kenapa? Kalau saya ketemu sama orang Batak, pasti mereka bilang, kamu orang Batak ya? Pasti mereka bilang begitu. Mungkin karena saya kehitam-hitaman ya. Iya. Tetapi ketika mereka mendengar nama saya Tio, saya mau bertanya dulu ini sama Pak Tua. Tio itu artinya apa Pak? Bersih, jernih. Jernih ya? Oh, puji nama Tuhan. Arti Tio itu bersih dengan jernih. Makanya mereka sangat yakin saya orang Batak, karena nama Tio itu nama orang Batak. Surah kisah Tuhan. Sangat luar biasa pembacaan kita pada saat malam hari. Saya memberi tema itu melupakan masa lalu, jangan lupakan Tuhan, pasti memperoleh bahagia. Kalau kita melupakan masa lalu dan jangan melupakan Tuhan, kita pasti memperoleh kebahagiaan. Amin. Siapa yang di sini yang ingin memperoleh kebahagiaan? Coba angkat tangannya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ada kisah seorang kaya dan malaikat. Nah, lalu datang si malaikat ini kepada si kaya ini. Lalu si malaikat ini bilang, kamu sudah saatnya dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudaraku, si kaya ini bingung. Kenapa dia bingung? Aduh, katanya, saya belum menikmati harta saya ini. Saya sudah bekerja keras ini, belum menikmati hasil saya belum jalan-jalan. Tetapi saudaraku, pada akhirnya si kaya ini tawar menawar lah dengan si malaikat ini. Dia tawar menawar. Dia bilang, Kak, malaikat maksud saya, boleh enggak saya kantongi harta-harta saya bawa naik ke surga. Nah, terus saudaraku, si kaya ini kantongi hartanya, dia bawa naik ke surga. Nah, pada saat dia naik ke surga, tiba dia di surga, dia kaget. Lihat surga itu, sekeliling surga dikelilingi emas, bahkan lantainya, temboknya dikelilingi oleh emas. Terus saudaraku, dia melihat apa yang dia bawa ini tidak sebanding dengan apa yang ada di surga. Nah, pelan-pelan dia turuni yang dikantongi dia. Terus malaikatnya tepuk pundaknya. Dia bilang, bos, jangan buang sampah sembarangan. Puji nama Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, tema kita bersama itu melupakan masa lalu, jangan lupakan Tuhan, pasti peroleh bahagia. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mencatat begini, masa lalu adalah sejarah. Masing-masing kita mempunyai sejarah, amin. Masa sekarang adalah realitas, masa depan adalah pengharapan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang gampang melupakan Tuhan ketika mereka mengalami permasalahan. Ketika mereka mengalami pergumulan, ketika mereka mengalami badai, banyak orang melupakan Tuhan. Sehingga dalam Yeremia pasal 2 ayat 30 berkata, umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita harus belajar melupakan masa lalu, amin. Penekanan kita pada saat malam ini, masa lalu, melupakan masa lalu. Entah pengalaman pahit, kegagalan dan sebagainya, kita harus belajar melupakannya, amin.
Karena kita adalah pasukan Kristus. Kita boleh belajar dari Paulus, bagaimana pengalaman Paulus sebelum ia ditangkap oleh Tuhan. Dia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Dia adalah orang-orang yang anti dengan kekristenan. Dia adalah orang yang tidak mau melihat kekristenan. Amin. Tetapi tahukah saudara, ketika ia sudah ditangkap oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Bahkan di Alkitab berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di sana berkata, jadi siapa yang dalam Kristus ialah ciptaan baru. Tetapi yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita bisa belajar bagaimana cara Paulus melupakan Tuhan, melupakan pengalaman masa lalunya, maksud saya. Bahkan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus menganggap dirinya adalah orang yang paling berdosa, saudara kasih Tuhan. Tetapi semenjak dia mengenal Kristus, semenjak dia ditangkap oleh Kristus, dia diubahkan oleh Kristus menjadi ciptaan baru. Amin. Sehingga di sini dikatakan di ayat 13, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, saya mau katakan begini, saudara kasih Tuhan. Masa lalu sudah berlalu dan tidak akan kembali lagi. Tentunya kehidupan kita sekarang mengarahkan diri kepada masa depan. Amin. Tidak mungkin kita melihat ke belakang. Amin. Kita harus melupakan masa lalu kita. Jika kita terus dan menerus dibayangi oleh masa lalu, kapan kita move on? Amin. Kita harus move on dari masa lalu. Kita sebagai anak muda harus move on dari masa lalu. Amin. Bagi yang kota-kota hati ini harus move on ini. Amin. Kita harus move on, saudaraku. Kita harus menanggalkan segala kedagingan kita. Kita harus disalibkan bersama Yesus. Amin. Sehingga kita berkata, nama aku yang hidup, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu terdapat dalam Galatia. Amin. Kita harus berkata demikian, saudara kasih Tuhan. Klik, okay. Bagi pertanyaan bagi kita, belum atas ya. Nah, pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus melupakan masa lalu dan menganggapnya sampah? Oke. Mengapa kita harus melupakan masa lalu dan menganggapnya sampah? Poin pertama, klik. Lagi, oke. Supaya kita tidak terikat lagi dengan masa lalu. Amin. Saya mau mulai dengan perkataan begini. Tanpa mengenal Tuhan, umat binasa. Tanpa kita melupakan masa lalu, tanpa kita menghapus masa lalu, kita tidak akan melihat kebahagiaan. Amin. Tanpa kita tidak menghapus masa lalu, kita tidak akan melihat kebahagiaan. Di sini kita melihat apa yang dilupakan oleh Paulus. Paulus melupakan segala kebanggaan lahiriah dia. Prestasi dia dalam keagamaan Yahudi dia lupakan. Kita bisa melihat prestasi Paulus di Filipi 3 ayat mulai ayat ke-3 sampai ke-6. Bahkan dia dikatakan di sana dia tidak bercacat dalam Taurat. Dia tidak bercacat. Mungkin di dalam lahiriah dia Paulus adalah orang yang sempurna. Di dalam kedagingan atau lahiriah dia sempurna, tidak bercacat. Dia tidak bercacat, saudara kasih Tuhan. Jauh lebih hebat Paulus dibanding saya. Saya masih bolong-bolong baca Alkitab. Masih bolong-bolong saya baca Alkitab. Bahkan kalau kita melihat, kalau dia tidak menanggalkan lahiriah dia, kemungkinan besar Paulus bakal menjadi calon imam besar. Kalau dia tidak menanggalkan lahiriah dia akan menjadi calon imam besar. Prestasi-prestasi yang Paulus dapatkan di dalam keagamaannya dia lupakan semua karena pengenalan dia akan Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak orang yang taat beragama, bahkan sangat fanatik di dalam keagamaan, berkata agama saya paling benar, doktrin saya paling benar. Nah, saudara kasih Tuhan, semuanya itu tidak akan menyelamatkan kita. Amin.
Keagamaan itu tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Amin. Banyak orang yang di mana-mana, banyak orang yang di mana-mana pergi kemana-mana, dia mau dihormati, dia mau saya bos ini, saya harus panggil bos. Nah, saudara kasih Tuhan, kita ada harapan Tuhan yang tidak ada yang bos, tidak ada yang budak, kita setara di hadapan Tuhan. Amin. Kita semuanya adalah budak-budaknya Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, maukah kita melupakan masa lalu kita? Maukah kita menanggalkan lahiriah kita? Amin. Itu tergantung dari diri saudara masing-masing. Paulus telah lakukan ini, saudara kasih Tuhan, sehingga dia mengenal Kristus. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-8 sana, dia menganggap semuanya sampah. Nah, poin kedua, klik. Mengapa kita harus melupakan masa lalu dan menganggap semua sampah? Supaya kita memperoleh hadiah. Nah, saudara kasih Tuhan, menetapkan tujuan itu baik, amin. Tetapi kita selesai itu, kita mau kemana? Selesai kita menetapkan tujuan itu, kita mau kemana? Tentunya kita sebagai orang percaya, setelah kita menetapkan tujuan itu, kita harus berusaha dan tekun mencapai tujuan tersebut. Kita harus berusaha dan tekun mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang baru dalam diri Paulus adalah mengenal Kristus dan serupa dengan Kristus. Itulah tujuan yang baru dari Paulus. Mengenal Kristus dan serupa dengan Kristus. Seharusnya dalam kekristenan, landasan kita yaitu mengenal Kristus dan serupa dengan Kristus. Amin. Seharusnya begitu, saudara kasih Tuhan, dalam kekristenan kita. Kita hari demi hari, tahap demi tahap sebenarnya harus berubah, terus minta diubahkan oleh Tuhan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Dia menanggalkan segala kebanggaannya, segala kebanggaan dalam keagamaan Yahudi, dia tanggalkan semuanya karena pengenalan dia akan Kristus. Kita bisa melihat Paulus ini sangat hebat, dia mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan. Dalam Kisah 9 ayat 9, di sana perjumpaan khusus Paulus dengan Tuhan. Dia ditangkap oleh Tuhan. Bukan Paulus menangkap Tuhan, tetapi Tuhan yang menangkap Paulus. Sehingga Paulus benar-benar menjadi orang yang taat akan Tuhan. Dan kitab Filipi ditulis Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat ke-11 sampai 40, sangat jelas Dr. Lukas mencatat di sana kisah jemaat di Filipi. Nah, saudara kasih Tuhan, yang kedua ini kita harus supaya kita memperoleh hadiah. Nah, memperoleh hadiah yaitu kita harus mencari Tuhan dan kita harus terus mencari Tuhan. Amin. Jangan tegang, saudaraku. Saya di depan juga tegang kalau saudara tegang. Karena kita semua sama-sama masih belajar. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Yaitu melalui pengajarannya, baca firman, dan juga di sana ada ruang doa. Kita berdoa. Amin. Saat teduh, melayani Tuhan. Bagaimana cara kita serupa dengan Kristus? Yaitu melakukan firman-Nya, meneladani Dia, menjadi surat Kristus yang terbuka. Amin. Klik. Nah, apa yang membuat kita kembali jatuh pada dosa masa lalu? Ini menarik, saudara Tuhan. Klik. Oke, kesenangan lahiriah. Nah, saudara Tuhan, Paulus dalam kesenangan lahiriah dia tinggalkan semua. Amin. Dia lupakan semuanya itu di hadapan Tuhan ketika dia sudah ditangkap oleh Tuhan. Bagaimanakah kita? Apakah kita mau melupakan masa lalu kita? Apakah mungkin kita mau melupakan kesenangan kita di masa lalu? Supaya kita bisa memperoleh Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita ini, dan kita berkata, bagi yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang kita berkata, seandainya suami saya atau istri saya tidak miskin, mungkin saya akan bahagia. Dan kita berkata begitu, Bapak Ibu.
Mungkin saya bisa bahagia dengan mantan saya yang dulu. Kita jangan berkata demikian, Bapak. Dan kita sebagai anak muda, seandainya saya tidak dilahirkan di dalam keluarga yang miskin, mungkin saya akan bahagia. Bapak Ibu atau saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup ini bukan berbicara seandainya. Hidup ini berbicara sekalipun. Daud berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Amin. Hidup ini berbicara sekalipun. Daud adalah orang yang tidak dianggap dalam keluarganya. Bahkan setiap hari dia berada dalam lembah kekelauan, menjaga domba-domba. Kakak-kakaknya enak-enak di rumah, menikmati harta orang-orang tuanya. Sementara Daud berada dalam situasi tertekan. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, mungkin kita melihat apa yang di depan kita. Tetapi kalau Tuhan memakai kita, Dia melihat hati saudara kasih dalam Tuhan. Daud dipakai oleh Tuhan karena Tuhan melihat hati Daud. Amin. Tuhan melihat hati Daud, saudaraku. Ketika Daud diancam oleh Goliat, jika makanya kau mendatangi aku dengan tempat seperti ini, apa yang dikatakan oleh Daud? Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan pakai Daud, saudara kasih Tuhan. Sebesar apapun tantangan Daud, sebesar apapun permasalahan yang Daud hadapi, tetapi Tuhan pakai Daud. Amin. Yusuf, saudaraku, mungkin seandainya dia berkata, seandainya saya tidak taat akan Tuhan, mungkin saya tidak akan dijual, mungkin saya tidak akan menjadi budak, mungkin saya tidak akan dipenjara seandainya saya tidak taat dan tidak hidup benar. Tetapi Yusuf berkata, meskipun saya dijual, meskipun saya menjadi budak, meskipun saya dipenjarakan. Di Kejadian 50 ayat 20 dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan jahat terhadap aku, tetapi Tuhanku telah merekakan untuk kebaikan. Amin. Tuhan itu pasti merancangkan kebaikan bagi kita, meskipun kita mengalami permasalahan hidup yang begitu sulit. Amin. Perjalanan hidup saya sangat baik, saudaraku. Baik sebaik-baiknya. Saya pernah menginjak yang dinamakan Malaysia, kerja bangunan di sana 1 tahun 5 bulan lebih. Sangat baik, saudaraku. Ini ada bos bangunan di belakang. Dia bilang tadi, kalau Pak Tio yang khotbah, saya ikut ini. Makanya dia ikut di belakang sama bos. Nah, baik surat sama Tuhan. Kenapa saya harus pergi ke Malaysia? Karena saya harus menolong adik-adik saya, karena bapak kami sudah meninggal. Saya kasihan lihat adik-adik saya. Memanglah abang-abang saya orang pendeta, tapi kita tidak bisa berharap kepada manusia. Amin. Kita harus berharap kepada Tuhan. Saya sudah menceritakan semua ini kepada dia, mungkin dia yang tahu tentang latar belakang saya. Tapi itulah saudaraku, di balik saya dilemparkan menjadi tukang bangunan, di sini juga bisa sedikit menukar. Amin. Amin, saudaraku. Nah, saudara kasih Tuhan, Paulus berkata, apa yang dulu kau anggap kebanggaan, sekarang kau anggap sampah. Nah, orang Belanda bilang, saudara kasih Tuhan, hari ini dunia berdiri di atas kepalanya, artinya dunia terbalik. Anak-anak muda ketika diajak oleh teman-temannya melakukan dosa yang berbau dosa, mereka ditertawain saudara oleh teman-temannya. Kenapa ditertawain? Karena mereka tidak mau berbuat dosa. Karena teman-temannya berkata, lu aneh lu, masa kesenggol sedikit, darah Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak orang berkata, sok suci lo. Gitu aja dipermasalahin, gitu aja dipersoalin. Nah, saudara kasih Tuhan, saya mau katakan, kita itu harus mempunyai doa. Amin. Kita harus bisa menjaga diri. Nah, hari ini saudara kasih Tuhan, banyak orang ketika tidak mau bercerai ditertawain oleh saudara-saudaranya, bahkan teman-temannya. Mungkin kadang mereka berkata, laki-laki kayak begitu lo masih sabar. Sampai kapan lo sabar?
Gue rasa lu sudah ada pelet ya. Amin. Kita ini saudaraku, kita harus memiliki konsep apa yang dulu kita anggap kebanggaan berbeda. Apa yang dunia anggap kebodohan, justru itu anugerah Tuhan. Amin. Nah, saudara Tuhan, dalam diri kita bagaimana supaya Kristus dipermuliakan. Dalam karakter kita bagaimana Kristus, bagaimana orang mengenal Kristus. Amin. Poin yang kedua, klik. Nah, apa yang membuat kita kembali jatuh pada dosa masuk, berjiwa ceroboh dan malas berubah. Amin. Bu, jangan ceroboh ya. Bapak-bapak tidak boleh ceroboh. Amin. Anak-anak muda tidak boleh ceroboh. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, kemalasan itu saudara kasih Tuhan, bukan Tuhan yang menciptakan. Sebab Tuhan tidak pernah menciptakan kemalasan bagi anak-anaknya. Anak Tuhan itu rajin. Amin. Nggak ada anak Tuhan itu malas. Ada banyak saudaraku orang gagal, ya salah setan. Setan bosa gagal, lalu setan bilang, lu malas bodoh. Kedua, ceroboh, klik. Ya, nanti. Yang kedua itu ceroboh. Daud saudaraku saudara Tuhan. Yang saya ceritakan tadi pertama dia menjadi awal mula dia menjadi seorang raja. Daud ceroboh. Kenapa Daud bisa jatuh dalam dosa? Pak Jan bilang karena mata. Ya Pak, karena mata. Masalah Islam Tuhan. Daud jatuh ke dalam dosa karena mata. Daud jatuh dalam perzinahan dengan Batseba karena mata. Karena ceroboh salah Islam Tuhan. Batseba mandi di depan rumah. Mungkin kalau Daud seorang perempuan, mungkin dia berkata, kakak kau cuci motor ke apa? Mungkin kalau dia orang tua, mungkin dia berkata, kakak kau cuci motor ke apa? Amin Joyce. Saudaraku, sehebat apapun kita dipakai Tuhan, sebagaimanapun kita diurapi oleh Tuhan, kalau kita ceroboh, kelar hidupmu. Jangan ceroboh, amin. Dalam hidup ini jangan ceroboh sama Tuhan. Pak, halo Bapak, jangan ceroboh Pak, kasih istri Pak. Bu, hormati suami Bu, berikan yang terbaik buat suami. Saudaraku, anak-anak muda, jaga diri, amin. Jaga tubuhmu. Jangan sampai engkau salah jatuh cinta. Jangan sampai rabas sana rabas sini. Orang Batak bilang kayak bikin lapet. Sok. Orang Batak bilang kayak bikin lapet. Jangan ceroboh, men. Jangan sampai kita berkata, dia jamah segenap hidupku. Yang perempuan bukan malah salah. Aku berserah. Yang laki-laki kan malah semangat. Ratakan sana bergelombang. Yang laki-laki kan malah makin semangat dengar yang begituan. Amin. Pak, jangan kegatalan. Amin. Anak-anak muda jangan kegatalan. Bu, jangan kegenitan. Amin. Jangan kegenitan. Kita harus belajar mempunyai harga diri. Amin. Anak-anak muda, jagalah tubuhmu. Tidak mungkin gaudiannya Allah terbuka. Jaga tubuhmu. Amin. Nah, poin ketiga itu terakhir, suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, saudara Tuhan, jadilah diri kita sendiri, jangan jadi orang lain. Amin. Jangan jadi orang lain. Saudaraku,